Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Anggun Nur Supriyanti dari kelas 10 TKP 1 bersama rekan saya Desinta dan Tika Pratiwi akan memaparkan materi yang bertujuan mempelajari mengetahui sikap kerja sesuai penerapan ergonomis. Pengertian ergonomi atau ergonomis berasal dari kata Yunani yaitu logos yang berarti kerja dan nomos yang berarti di mana ergonomi sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Istilah ergonomik lebih populer digunakan oleh beberapa negara Eropa Barat dan Amerika. Istilah ini lebih dikenal sebagai human factor engineering atau human engineering. Istilah ergonomik didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara autonomi, fisiologi, engineering, manajemen, desain, dan peralatan. Dari survei pendahuluan yang dilakukan pekerja mengalami gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh sikap kerja yang tidak ergonomis. Keluhan yang dialami antara lain sakit pada pinggang, lelah seluruh badan, nyeri lutut, dan keluhan pada lengan dan tangan, dan nyeri bahu dan punggung. Aplikasi ergonomik di tempat kerja. 1. Sikap kerja. Sikap kerja diartikan sebagai kecenderungan pikiran dan perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya. Kemudian pada saat bekerja perlu diperhatikan postur tubuh dalam keadaan seimbang agar dapat bekerja dengan nyaman dan tahan lama. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dinyatakan sikap kerja adalah proses kerja yang sesuai ditentukan oleh anatomi tubuh dan ukuran peralatan yang digunakan pada saat bekerja. Sikap tubuh dalam bekerja berhubungan dengan tempat kerja, meja kerja, dan luas pandangan. Untuk merencanakan tempat kerja dan perlengkapannya diperlukan ukuran-ukuran tubuh yang menjamin sikap tubuh paling alamiah dan memungkinkan dilakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Sikap kerja duduk dan berdiri. Sikap duduk. Bekerjaan sejauh mungkin harus dilakukan sambil duduk karena sikap kerja duduk merupakan sikap kerja di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Duduk merupakan lebih sedikit energi daripada berdiri karena hal itu dapat mengurangi banyaknya beban otot statis pada kaki. Kegiatan bekerja sambil duduk harus dilakukan secara ergonomis sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja. Sikap duduk yang paling baik yaitu tanpa pengaruh buruk terhadap sikap badan dan tulang belakang adalah sikap duduk dengan sedikit lordosis atau sikap tulang punggung ke depan pada pinggang dan sedikit mungkin fossa atau sikap duduk ke belakang pada punggung. Sikap demikian dapat dicapai dengan kursi dan sandaran punggung yang tepat. Dengan begitu, otot terasa enak. Sikap duduk yang benar yaitu sebaiknya duduk dengan punggung lurus dan bahu berada di belakang serta bokong menyentuh belakang kursi. Caranya, duduk di ujung kursi dan bungkukkan badan seolah terbentuk huruf C. Setelah itu, tegakkan badan. Buatlah lengkungan tubuh sebisa mungkin. Tahan untuk beberapa detik. Kemudian lepaskan posisi tersebut secara ringan sekitar 10 derajat. Posisi duduk seperti inilah yang terbaik. Duduklah dengan lutut tetap setinggi atau sedikit lebih tinggi panggul. Gunakan penyangga kaki dan sebaiknya kedua tungkai tidak saling menyilang. Jaga agar kedua kaki tidak menggantung dan hindari duduk dengan posisi yang sama lebih dari 20-30 menit. Selama duduk, istirahatkan siku dan lengan pada kursi. Jaga bahu tetap rileks. Keuntungan kerja sambil duduk ialah 1. Kurangnya kelelahan. 2. Berkurangnya pemakaian energi. Sikap keperluan sirkulasi darah. Namun terdapat pula kerugian-kerugian akibat kerja sambil duduk adalah 1. Melambaikan otot-otot perut. 2. Melengkungkan punggung. 3. Tidak baik bagi alat tubuh bagian dalam, khususnya peralatan pencernaan, jika posisi dilakukan secara membungkuk. Sikap duduk yang keliru merupakan penyebab adanya masalah-masalah punggung. Hal ini dapat terjadi karena tekanan pada bagian tulang belakang akan meningkat pada saat duduk bersanding dengan saat berdiri ataupun berbaring.
Jika diasumsikan tekanan tersebut sekitar 100%, maka cara duduk yang tegang atau kaku dapat menyebabkan tekanan tersebut mencapai 140%. Dan cara duduk yang dilakukan dengan membungkuk ke depan menyebabkan tekanan tersebut sampai 190%. Keterbatasan gerak akan membiasakan bekerja dengan sikap tubuh yang salah. Postural atau sikap posisi pekerjaan secara salah dan dilakukan menahun akan menyebabkan keluhan yang dikenal dengan low back pain, LBP, yaitu otot-otot pinggang menjadi lelah, menimbulkan ketidakstabilan dari tulang belakang sehingga timbul proses degenerasi yang dapat menimbulkan keluhan sakit atau pegal di daerah pinggang. Apabila hal ini tidak dikoreksi, maka gangguan kesehatan tersebut akan menyebabkan penyakit atau kelainan dan akhirnya menurunkan kemampuan melakukan aktivitas. Sikap dan sistem kerja yang ergonomis memungkinkan peningkatan produktivitas. Sikap tubuh dalam bekerja selalu diusahakan dilaksanakan dengan duduk atau dalam sikap duduk dan sikap berdiri secara bergantian. Duduk lama dengan posisi yang salah akan menyebabkan otot-otot pinggang menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak sekitar. Dan bila ini berlanjut, terus akan menyebabkan penekanan pada hernia nucleus pulposus. Hernia pulposus yaitu saraf tulang belakang sehingga menyebabkan nyeri pinggang dan kesemutan yang menjalar ke tungkai sampai kaki. Sikap duduk kursi harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan relaksasi pada otot-otot yang sedang dipakai untuk bekerja dan tidak menimbulkan penekanan pada bagian tubuh yang dapat mengganggu sirkulasi darah dan sensibilitas bagian-bagian tertentu. 2. Sikap kerja berdiri. Selain sikap kerja duduk, sikap kerja berdiri juga banyak ditemukan di perusahaan. Sikap kerja berdiri merupakan sikap kerja yang posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertimbu secara seimbang pada dua kaki. Sikap kerja berdiri dapat menimbulkan keluhan subjektif dan juga kelelahan bila sikap kerja ini tidak dilakukan bergantian dengan sikap kerja duduk. Ukuran tubuh yang penting dalam bekerja dengan posisi berdiri adalah tinggi badan berdiri, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggul, panjang lengan. Bekerja dengan posisi berdiri terus-menerus sangat mungkin akan mengakibatkan penumpukan darah dan berbagai cairan tubuh pada kaki. Dan ini akan membuat bertambahnya biola berbagai bentuk dan ukuran sepatu yang tidak sesuai pembersih. Dokter gigi, penjaga tiket, tukang cukur pasti memerlukan sepatu ketika bekerja. Apabila sepatu tidak pas, maka sangat mungkin akan sobek dan terjadi bengkak pada jari kaki, mata kaki, dan berbagai sekitar telapak kaki. Sepatu yang baik adalah sepatu yang dapat menahan kaki dan kaki tidak direpotkan untuk menahan sepatu. Desain sepatu harus lebih longgar dari ukuran telapak kaki dan apabila bagian sepatu di kaki terjadi penahanan yang kuat pada tali sendi, pergelangan kaki dan itu terjadi dalam waktu yang lama, maka otot rangka akan mudah kelelahan. Beberapa penelitian telah berusaha untuk mengurangi kelelahan pada tenaga kerja dengan posisi berdiri. Contohnya yaitu seperti yang diungkap Granjan dalam Santoso 2004, merekomendasikan bahwa untuk jenis pekerjaan teliti, letak tinggi meja diatur 10 cm di atas siku. Untuk jenis pekerjaan ringan, letak tinggi meja diatur sejajar dengan tinggi siku. Dan untuk pekerjaan berat, letak tinggi meja diatur 10 cm di bawah tinggi siku. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.